Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channelnya aku Siska Maulani. Dan di video kali ini aku mau bahas antara iPhone 6s versus iPhone 6s Plus. Apa sih perbedaannya? Tapi sebelum ke videonya, yuk buat kalian yang belum subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku Siska Maulani. Oke guys, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya, let's go. Oke guys, ini dia di hadapan aku ada iPhone 6s Plus dan juga iPhone 6s. Nah, yang ini ya guys, yang dusnya kecil itu iPhone 6s. By the way, aku minta maaf banget nih ya buat keadaan dus handphonenya, mungkin nggak like new ataupun agak buluk sih menurut aku. Cuma di dalam dus ini handphonenya bener-bener mulus. Dan buat kalian nih yang nanya, aku suka beli iPhone tuh di mana? Nah, aku ada Instagramnya, aku catat di deskripsi ya guys. Jadi kalian tinggal follow, ataupun kalian yang mau nanya-nanya itu bisa banget di deskripsi, udah aku sebutin Instagramnya @iPhonetasik atau @jualiPhonetasik. Nah, kalian bisa DM aja langsung di situ. Nah, ini untuk iPhone 6s ya guys tuh. Dalam keadaan dusnya sih kayak gini, karena mungkin aku belinya secara bekas ya guys. Jadi emang di seri 6 itu udah nggak ada tipe terbarunya sih. Nah, untuk di iPhone 6s ini yang 32 GB dan juga tersedia banyak varian sih. Ada yang 32, ada yang 16 GB ya. Untuk di iPhone 6s dan juga iPhone 6s Plus ini guys. Nah, untuk di iPhone 6s Plus yang ada di hadapan kita semua ini internalnya yang 64 GB. Hal yang sama untuk iPhone 6s Plus juga, dia banyak banget variannya ya guys. Mulai dari 16 GB ada, 128 ada. Nah, buat kalian nih, kira-kira kalian udah pernah pakai handphone yang mana? iPhone 6s atau iPhone 6s Plus? Boleh di kolom komentar di bawah ini ya guys. Gimana sih rasanya? Atau buat kalian yang mau sharing apa aja kekurangan dan kelebihan di dua tipe ini, boleh komen di bawah ini. So, kita let's go. Oke guys, nah itu tadi ya untuk iPhone 6s dan iPhone 6s Plus. Dan aku penasaran banget, pengen cepetan untuk membuka dus kedua handphone ini guys. Oke, kita buka satu persatu dulu. Ini kita buka di iPhone 6s. Nah, emang sih dari dusnya memang udah buluk ya guys. Tapi ini karena aku beli secara second, dan yang penting mesinnya sih menurut aku kalau beli handphone. Nah, ini di iPhone 6s Plus. Ayo kita ambil dulu ya, kita lihat segi detail di iPhone 6s Plus. Nah, by the way, yang aku pegang hari ini atau yang aku review hari ini untuk iPhone 6s Plus ini warnanya warna grey. Buat kalian yang mau booking boleh aja di Instagramnya ya, ada di deskripsi aku, karena udah aku pasti abis review ini aku jual ke Instagram tersebut. Nah, ini untuk segi penampakan di iPhone 6s Plus. By the way, buat kalian yang nanya garansi, ini garansinya garansi Inter sih. Nah, ini untuk iPhone 6s aja atau 6s. Mungkin dari segi penampilan awal emang ukuran layarnya kecil ya guys. Mungkin bisa dibilang adik kakak sih. Nah, ini yang iPhone 6s itu warnanya warna gold.
Oke guys, sebelum kita ke perbandingan mana yang lebih unggul antara iPhone 6s atau iPhone 6s Plus, atau kita bahas nanti segi kekurangan dan kelebihan di dua tipe ini, nah aku bakal ngejelasin spesifikasi masing-masing ya guys. Nah, yang pertama aku bakal bahas di iPhone 6s Plus dulu nih. Jadi kakaknya dulu, meskipun rilisnya iPhone 6s, tapi aku bahas dulu kakaknya ya. Nah, yang pertama aku bahas mungkin ini berapa sih harga iPhone 6s Plus di tahun 2020 ini. Nah, untuk harga iPhone 6s Plus dulu ya saat rilis sekitar 5 tahun yang lalu atau sekitar 2015-an lah ya, akhir itu dibanderol dengan harga 12,8 juta. Mahal ya guys, lumayan. Karena mahal pada waktunya gitu, di 5 tahun yang lalu atau di 2015 itu untuk iPhone mengeluarkan kisaran harga 12 jutaan. Nah, kini harga iPhone 6s Plus yang termurah sekitar di bawah 3 juta atau 3 jutaan lebih ya. Itu tergantung internalnya sih sebetulnya, mungkin tidak lebih dari 4 juta kalau di tahun 2020 ini. Tapi kalau beli second emang tergantung kondisi barang juga sih. Minusnya apa, kadang kan ada juga aksesorisnya yang minus gitu ya. Kalau harga mungkin relatif cuma nggak jauh dari di bawah 4 jutaan lah. Nah, selain daripada itu ya, untuk iPhone 6s Plus menurut aku, menurut Siska Maulani gitu ya, itu punya kelebihan dari segi ketajaman warna dan performa untuk produksi konten yang ciamik. Jadi buat kalian nih yang mau beli iPhone 6s Plus, mungkin memang dari segi kecerahan warna itu menurut aku bagus. Nah, untuk desain di iPhone 6s Plus ya, untuk body iPhone 6s Plus sendiri itu kalau dilihat sekilas mungkin tidak beda jauh dengan iPhone 6s. Hanya saja untuk tampilannya itu lebih besar dan juga lebih lebar guys. Jadi untuk dimensi HP ini adalah 158,2 kali 77,9 kali 7,3 mm. Nah, untuk sementara itu bobot dari HP ini gitu ya, kurang lebih 192 gram. Nah, untuk menariknya di iPhone 6s Plus menggunakan material berupa aluminium seri 700. Nah, jadi untuk ini menjadi perangkat HP ini itu bahannya terkuat yang pernah digunakan oleh Apple pada zamannya mungkin ya guys. Nah, untuk pilihan warna itu banyak banget. Ada warna space gray yang kita review hari ini atau yang ada di tangan aku ini, space gray. Ada juga pilihan warna silver, gold, dan juga rose. Selain daripada itu juga untuk resolusi layar di iPhone 6s Plus gitu ya, ini dibekali dengan 1080 x 1920 dengan dilengkapi dengan teknologi 3D Touch. Mantap ya. Untuk ukuran layar dia dibekali dengan 5,5 inch dengan fingerprintnya di depan, di bawah. Nah, untuk segi prosesor di iPhone 6s Plus seperti yang sudah teman-teman tahu gitu ya, memang cukup mumpuni sih secara kinerja. Untuk di spesifikasi iPhone 6s Plus itu menggunakan chip A9. Nah, untuk A9 sendiri ini untuk CPU-nya dual core 1,85 GHz. Jadi nggak usah diraguin ya, iPhone 6s Plus menurut aku masih recommended sih di tahun ini. Nah, selain daripada itu juga aku bahas lagi ya, untuk layar dia dibekali 5,5 inch dengan iOS-nya itu iOS 9 dan bisa di-upgradable tuh ke iOS 13.4. Selain daripada itu juga untuk segi kamera belakang dia dibekali dengan 12 megapiksel
Dan untuk kamera depan dibekali dengan 5 megapiksel dan juga untuk baterainya itu dibekali dengan 2750 mAh. Nah, oke guys, itu dia untuk spesifikasi singkat di iPhone 6s Plus. By the way, kalian udah pernah pakai iPhone 6s Plus? Boleh bantu aku komen di bawah ini. Oke guys, next kita bahas si adiknya nih guys, yaitu iPhone 6s, dimana untuk harga itu kurang lebih di 2,5 ya guys, atau 2 jutaan sih untuk di iPhone 6s. Nah, untuk di spesifikasi di iPhone 6s itu dengan rilisnya tuh sama ya, untuk iPhone 6s versus iPhone 6s Plus itu rilisnya tahun 2015. Untuk chipset dibekali dengan Apple A9 14 nanometer. Untuk memori internal dia ada 4 varian. Ada yang 16 GB, ada yang 32 GB, 64 GB dan 128 GB. Untuk ukuran layar di iPhone 6s ya, yaitu ukuran layarnya 4,7 inci dengan kamera depan 5 megapiksel dan kamera belakang 12 megapiksel. Dengan dibekali baterai yang lumayan sih ya, 1715 mAh. Mungkin kalau dari segi iPhone itu nggak kayak Android. Kalau iPhone menurut aku pelit banget sih di segi baterai, kalau boleh jujur ya. Karena baterai di iOS itu sangat kecil-kecil, nggak kayak di Android. Kalau Android itu kan sampai 5000, ada kan bahkan sekarang keluaran terbaru juga sampai 6000 mAh. Nah, untuk dari segi layar dia sudah dibekali dengan layar interface 3D Touch juga ya. Dengan resolusi layar yaitu 720 kali 1334. Nah, untuk di prosesor iPhone 6s itu dibekali Apple A9 Dual Core 2,0 GHz. Mantap ya. Sama ini juga udah upgradable untuk di iPhone 6s. Oke guys, setelah kita bahas tadi untuk kedua spesifikasi ya, iPhone 6s versus iPhone 6s Plus, mungkin aku sekarang mau perbandingan antara iPhone 6s versus iPhone 6s Plus. Oke guys, yang pertama aku bahas dari segi desain nih guys. Untuk dari iPhone 6s itu untuk beratnya dulu. Penting gak sih aku bahas berat? Nah, untuk berat ya guys, itu 143 gram. Sedangkan di iPhone 6s Plus itu 192 gram. Jadi lebih berat iPhone 6s Plus ya guys, karena mungkin emang ukuran layarnya juga lebih besar. Untuk ketebalan mungkin tipis banget sih bedanya, cuma 0,2 mm. Nah, untuk ketebalan di iPhone 6s itu dibekali dengan 7,1 mm. Untuk ketebalan iPhone 6s Plus itu 7,3 mm. Nah, untuk tinggi, ini tingginya beda jauh banget sih menurut aku ya guys, karena untuk tinggi di iPhone 6s itu dibekali dengan 138,3 mm. Sedangkan iPhone 6s Plus yaitu ketinggiannya 158,2 mm. Selanjutnya untuk dari segi tampilan ya, untuk resolusi layar untuk iPhone 6s itu dibekali dengan resolusinya 750 x 1334 piksel. Sedangkan untuk iPhone 6s Plus itu 1080 x 1920 piksel. Wow. Untuk di ukuran layar nih ya,
Untuk ukuran layar, untuk di iPhone 6s itu dibekali dengan 4,7 inci, sedangkan di iPhone 6s Plus dia dibekali dengan ukuran layar 5,5 in. Nah, untuk segi kecepatan ya, untuk segi kecepatan ini sama sih untuk CPU-nya guys, antara iPhone 6s versus iPhone 6s Plus. Untuk segi internal sama ya, menyediakan beberapa varian internal mulai dari 16GB sampai 128GB. Untuk integrasi dengan LTE-nya sama-sama menggunakan Apple A9 gitu ya. Nah, selain daripada itu juga nih, kamera Instagramable sih dua-duanya ya. Kalau iPhone mungkin sekarang lagi boomingnya tuh bagus membuat Insta Story, karena untuk di tahun 2020 itu lagi boomingnya Instagram ya guys. Nah, untuk di kamera, untuk kamera utama pun ini di iPhone 6s versus iPhone 6s Plus sama-sama beresolusi 12 megapiksel, dan kamera depannya juga sama, yaitu 5 megapiksel. Namun yang beda di sini, kalau iPhone 6s itu tidak mempunyai penstabilan gambar optik terpasang ya. Kalau iPhone 6s Plus dia sudah mendukung penstabilan gambar gitu ya kalau iPhone 6s Plus. Nah, untuk perekam videonya juga sama, yaitu di 2160 x 30 fps sama ya. Selain daripada itu juga dia sudah memiliki lampu kilat LED ganda ya, dua-duanya sama. Nah, untuk dari bawahnya nih, untuk mikrofon bawah itu sama-sama memiliki 3 ya, 3 untuk mikrofonnya. Memiliki soket untuk konektor audio 3,5 mm, dua-duanya sama punya. Nah, untuk segi baterai mungkin di sini agak perbedaannya jauh ya. Untuk baterai di iPhone 6s itu dibekali dengan 1715 mAh. Sedangkan untuk iPhone 6s Plus sendiri itu dibekali dengan 2750. Jadi emang segi baterai lebih besar di iPhone 6s Plus. Nah, untuk baterai lebih atau baterai ini ya, kuatnya itu sampai 14 jam. Kalau yang iPhone 6s Plus sampai 24 jam. Tapi tetap sih kalau misalkan baterai tergantung pemakaian kita ya. Kalau misalkan kita terus-terusan mainin handphone ya mungkin di luar estimasi yang aku sebutin sih ya. Nah, untuk di iPhone 6s itu sudah mendukung NFC ya. Untuk iPhone 6s dan juga iPhone 6s Plus sudah memiliki sidik jari, dua-duanya sudah memiliki sidik jari. Nah, untuk kecepatan mengunggah itu sama-sama 50 Mbps per second. Wow. Nah, untuk di perbandingan harga, ini untuk perbandingan harga lumayan sih. Harganya mungkin beda sejutaan lah ya guys. Kalau kalian beli second mungkin pasti beda-beda ya guys, karena tergantung kondisi barang. Oke guys, itu dia perbandingan antara iPhone 6s versus iPhone 6s Plus. Buat kalian yang mau meralat aku ada salah menyebutkan spesifikasi, boleh komen di bawah ini, ataupun buat kalian yang mau menambahkan spesifikasinya boleh juga komen di bawah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan karena aku di sini masih belajar dan sangat membutuhkan kritik dan juga saran dari kalian ya guys.
agar channel ini semakin maju dan semakin berkembang memberikan informasi untuk kalian. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani. Thank you so much. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.